Hai, inilah tanda kalau kamu sudah dewasa rohani. Yang pertama, kamu gak gampang marah. Sebagai orang Kristen, boleh kok marah. Tapi sebagai orang Kristen, kita gak gampang marah. Sekalipun kita marah, kita tahu cara memanage emosi kita. Kita tahu cara mengekspresikan amarah itu. Mungkin dengan cara kamu nge-gym, mungkin dengan kamu olahraga, kamu jogging, berenang, dan sebagainya. Bukan lagi dengan kata-kata kasar, atau makian, ataupun tindakan-tindakan agresif lainnya. Yang kedua, kamu bisa menerima kritikan. Bukan orang yang kasih kritikan itu yang bisa disebut dewasa, tetapi orang yang bisa menerima kritikan, itulah yang bisa kita sebut dengan dewasa. Karena orang itu bisa terima kritikan demi kritikan, orang itu bisa memilah mana kritikan dan mana nyinyir. Kalau kritikan, itu biasanya diberikan, kita terima, beserta dengan solusi alternatif. Berbeda dengan nyinyir itu cuma masukan dari haters, itu cuma kata-kata lontaran kebencian aja. Ucapan kebencian dari haters tanpa solusi apapun. Yang belum tentu mereka bisa melakukan apa yang sudah kamu lakukan. So ya, ketika kamu bisa menerima kritikan, kamu akan mengabaikan setiap ujaran kebencian itu. Yang ketiga, kamu bisa meminta maaf, rela untuk meminta maaf jika memang diperlukan. Dalam arti, bukan berarti dengan sembarangan kita buat salah dan seketika itu juga kita langsung say sorry, kita langsung minta maaf supaya masalah ini nggak berkelanjutan. Dalam arti ya, kita sebenarnya nggak tulus minta maaf, kita cuma mau hindari tanggung jawab dari keteledoran yang kita buat. Kita mau nyakitin hati orang, tapi kita nggak mau drama-drama selanjutnya. Nah ini kan nggak tulus gitu lah. Minta maaf tulus adalah ketika kamu bisa merasakan, oke, aku salah. Di hal ini, di hal itu aku salah. Aku mengakuinya dan aku minta maaf. Kata maaf ini tidak terburu-buru, kamu sudah merenungkannya dan kamu dengan berbesar hati mengakuinya. Setelah itu kamu juga menawarkan pada orang tersebut, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya meredakan rasa sakit hatinya, dan kamu katakan, thank you masukannya, kedepannya aku akan lebih berhati-hati dalam bertindak ataupun berkata-kata, dan kamu ucapkan bahwa kamu mau mengubah cara kamu berbicara ataupun bercanda ataupun kelakuanmu. Itu adalah minta maaf yang tulus dan cuman orang-orang yang dewasa yang bisa melakukan hal itu. Tanda keempat, kamu bisa beradaptasi dan kamu tahu menjadi fleksibel adalah salah satu hal yang sangat diperlukan. Dalam artian ketika kamu seorang yang introvert, kamu sebagai anak Tuhan tahu saatnya kamu harus bercerita tentang kasih Tuhan. Kamu harus tahu skill sosial itu seperti apa, skill komunikasi seperti apa. Dan ketika kamu adalah seorang ekstrovert, kamu harus belajar untuk tenang, untuk belajar berdiam diri ketika kamu baca Alkitab, ketika kamu doa sendirian, kamu praise and worship sendirian, kamu memiliki quality time yang spesial banget dengan Tuhan. Itu adalah momen-momen kamu sendiri dan kamu nyaman di situ. Apakah kamu bisa? Disinilah skill adaptasi diperlukan. Yang kelima, kamu tahu dan menghargai keberadaanmu. Karena kamu sadar, kamu ada di dunia ini dengan satu tujuan. Dan Tuhan punya tujuan yang mulia di dalam hidupmu. Kamu menghargai kelemahanmu, kamu menghargai kelebihanmu. Dan kamu sangat berhati-hati atas setiap apapun yang kamu katakan dan kamu kerjakan. Singkatnya, kamu akan mengatakan apa yang kamu hidupi dan kamu akan hidupi apa yang kamu katakan. Kamu akan mengkhotbahkan atau men-sharingkan apapun yang kamu hidupi dan kamu hidupi apapun yang kamu sharingkan atau kamu khotbahkan. Dan itu termasuk mengupgrade atau meningkatkan kelebihanmu, talentamu, atau menerima kekuranganmu dan mencoba untuk melihat dari perspektif lain di mana kekurangan bisa jadi senjata, bisa jadi kemampuan, satu kesempatan supaya orang bisa terberkati lewat hidupmu. Sebagai contoh, Nick Vujicic, seorang hamba Tuhan yang tanpa lengan, tanpa kaki. Dan apapun yang dia katakan tentang motivasi, itu dampaknya jauh lebih besar daripada orang yang punya tangan, punya kaki. Dimana dia, sekalipun dia punya kekurangan, impact dari kata-katanya, power dari kata-katanya itu jauh lebih kuat
dibandingkan orang yang punya tubuh sempurna. Yang keenam, kamu nggak lagi berharap ketinggian pada manusia, tetapi kamu punya ruang juga untuk berharap. Maksudnya seperti apa? Di kehidupan ini ada 3 hal yang terbesar: iman, pengharapan, dan kasih. Yes, pengharapan. Kita melatih diri kita melatih iman kita untuk terus berharap pada hal-hal yang baik. Bukan berarti kita menjadi naif, tetapi sebagai contoh kita punya anggota keluarga ataupun sahabat yang belum kenal Tuhan. Dan kita terus berharap, dan mendoakan mereka. Suatu saat nanti mereka bisa diselamatkan, mereka bisa terima Tuhan, mereka bisa dipulihkan kehidupannya. Yang ketujuh, kamu berani menetapkan batasan di dalam hidupmu. Kamu punya boundaries yang benar-benar kamu tegaskan di dalam hidupmu. Kenapa sih kamu jadi orang yang sepertinya pilih-pilih kasih? No, bukan pilih kasih. Tetapi kamu belajar dari Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih karunia dan penuh kemurahan, grace and mercy. Tetapi di balik setiap kebaikan-kebaikannya, ini adalah hal-hal yang mahal yang Tuhan kasih kepada kita manusia. Tapi apakah hal-hal mahal ini bisa dientengkan, bisa dianggap remeh? Tentu tidak. Kita ingat peristiwa Ananias dan Safira. Mereka melakukan dosa yang sederhana, yaitu berdusta, berbohong, dan mereka mati di tempat. So, ya, Tuhan tetap tegaskan otoritasnya sebagai raja itu tetap ada. Dan kita belajar dari sini, ada orang yang ketika kita baikin, mereka akan bersyukur. Setiap yang kita lakukan itu hanyalah perpanjangan tangan Tuhan, supaya mereka bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ataupun memang kita mau melakukan kebaikan demi menolong dia secara tulus. Mereka bersyukur, mereka berterima kasih, and that's it. That's a good thing. Tapi ada orang-orang lainnya juga, di mana ketika kita berbuat baik pada mereka, dan mereka mulai menganggap kebaikan kita adalah tanggung jawab yang harus kita pikul setiap hari, setiap saat. Dan mereka keenakan gitu loh. Mereka keenakan dan memanfaatkan kita. Setelah kita kendorkan pertolongan kita, mereka mulai tantrum, mereka mulai ngambek, bikin segala drama dan lain sebagainya. Bahkan di situasi lainnya, ketika kita kasih satu toleransi, seseorang ngaku-ngaku mau bertobat, oke, kita temenin, kita ayomin. Tetapi ketika kita temenin sekian lama, bukan hanya 1-2 minggu, bukan hanya berbulan-bulan, tetapi mulai bertahun-tahun gitu loh, dan dia nggak ada progres sama sekali, bahkan tabiatnya untuk melakukan dosa makin parah. Dari yang bercandaan kasar, bercandaan kotor, porno, segala macam, mulai melakukan hal-hal yang tidak senonoh pada lingkungan-lingkungan gereja. Kan ini konyol gitu loh. Disinilah perlunya kita untuk menetapkan batasan demi batasan. Yang kedelapan, kita gampang tergugah untuk membantu orang lain. Ini bukan berarti kita menjadi orang yang people pleasing ya, tapi sederhananya kita mencontohkan apa yang Tuhan sudah lakukan di hidup kita. Tuhan memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan demi kebaikan. Yang kesembilan, kita memakai logika kita dan juga perasaan kita. Kita tidak berat sebelah karena kita sadari perasaan dan logika keduanya sama-sama alat dan keduanya bisa dipakai oleh Tuhan.